Pegangan bro saya pernah dijauhkan sama umi saya itu dengan Al-Quran. Waktu dulu itu? Iya, waktu dulu. Sampai pembuluh saraf saya pecah. Habis itu saya kan ketipu Nabawi, dikasih Al-Quran, saya sembuh. Seperti itu. Katanya sering bertemu, mimpi gitu. Mimpi apa sih waktu itu? Ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu, saya gambarkan dalam wajah beliau itu, beliau pakai jubah, kayak orang Arab kayak inilah. Ini Arab dong ini. Kamu tuh ada Masya Allah. Beliau itu, muka beliau itu bercahaya sinar. Nah, saya diajak ke rumah beliau, ke rumah sahabat-sahabat beliau, ke Masjid Nabawi juga. Saya pernah ikut perang bersama beliau. Masya Allah, senangnya. Sayyidina Ali menyuruh saya memegang panah, saya tembak orang kafir. Gimana tadi rahasia berapa itu? Sampai sekarang ini Masih mimpinya berulang. Mimpi tentang Rasulullah berulang. Masih. Sahabat perempuan ini informasi mungkin bagi sebagian orang yang belum tahu, tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai Rasulullah. Jadi ketika ada yang bermimpi tentang Rasulullah, bertemu Rasulullah, berarti Rasulullah benar-benar. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ustazah Oki pernah? Nggak pernah mau dia. Itu maksudnya. Ya saya. kalau mau cobain biar bisa mimpi ketemu Rasulullah itu dengan salah satunya caranya dengan sholawat. Sholawat 10 kali. Kata bahkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali maka aku bersolawat kepadanya. Masya Allah, ini gimana ibunya nggak tahu berarti kalau begini ya. Sebentar, Mak. Gimana coba? Salawatnya tiap hari atau berapa kali? 10 kali salawat. Sementara kan kita sering sekali anjurkan mesti 100 kali. Nah, itu kapan dilakukan salawatnya? Sebelum tidur atau dini hari? Lakukan saat kerja boleh, semacamnya boleh. Saat sholawat itu pada hari Jumat itu dilakukan, disunahkan pada hari Jumat. Nih, ya misalnya sholat Jumat itu diperbanyak sholawat. Baik, sekarang hari Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat ya, kita janjian ya, cuma kita sholawat ya. Syekh Rashid, Syekh Rashid gini, tadi katanya bisa menghafal 18, 18, sudah nambah, tadi bilangnya 15. Nah ya, 18. Salah hitungan itu. Salah hitungan. Betulin dong. 18 irama azan. 15 itu irama. Kalau juz itu 18. Koreksi terus. Oh iya. Salah dulu nih, kapan dulu saya gitu ya. Ustazah Oki. Benar, kalau kita sukain nih, Syekh Misari Rashid, coba. Itu nama saya itu. Iya, surat apa? Surat Ar-Rahman deh coba. Surat Ar-Rahman aja. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Syekh Rashid, ya Allah, sampai gak berani ngomong saya, padahal udah selesai ini durasinya. Nanti kita lanjutin lagi ya, Ajuran Hati Perempuan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Allah luar biasa. Ini belum apa-apa sudah nangis, katanya bersyukur ibu mendapatkan putra anugerah seperti Syekh Rashid, ingin punya anak seperti Syekh Rashid dan sebagainya. Banyak sekali katanya bilang gitu ya. Nah gini, Syekh Rashid, kita kan lagi bicara soal perempuan, soal wanita. Apa surat Al-Quran yang berkaitan dengan wanita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan mimman aslam
aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Shadaqallahul azim. Ya, apa ini? Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka akan memasuki surga. Surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Wow, dia tahu jannah ada tingkatan-tingkatannya. Saya juga pernah Subhanallah. mengikuti Rasul ya. Betul. Yang kedua? Yang kedua itu maksudnya mereka tidak dianiaya sedikit pun, dizalimi lah maksudnya, tidak dizalimi sedikit pun. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapakah agamanya yang lebih bagus daripada orang ikhlas berserah diri kepada Allah sedangkan ia berbuat kebaikan? Nah, dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Hanif itu lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim sebagai kesayangannya, Khalilullah. Kalau anak saya udah dicium-cium ya. Anak orang soalnya ya Umi. Umi, gimana sih rasanya punya anak seperti Rashid? Tadi sudah dijelaskan bahwa sepertinya Syekh Rashid ini membuka mata Umi Yulia, mengembalikan kepada jalan yang akhirnya sampai saat ini seperti ini. Tidak mudah di awalnya, sampai saat ini seperti ini. Gimana? Awalnya memang bertentangan dengan batin saya, Mbak Maudi, Ustazah Oki dan Mbak Vera. Kenapa sih misi saya yang terpilih? Yang harusnya anak yang ya, seperti ini terlahir dari ibu dan ayah yang soleh dan soleha gitu loh. Nah, kenapa dari seorang ibu yang tidak pernah tahu agama sama sekali gitu loh. Tapi di balik itu saya berpikir mungkin Allah telah memilih saya, menitipkan Rashid di rahim saya untuk semua umat gitu. Sekalipun sebelumnya Rashid tidak dianggap, sebelumnya Rashid tidak boleh dikata dilecehkan atau diapakan, dihina gitu ya. Alhamdulillah sekarang Rashid benar-benar membawa nama harum keluarga, benar-benar membawa nama harum daerahnya sendiri, Indonesia khususnya. Selama ini fenomena ini yang kita lihat cuma di TV atau berita, tapi ini nyata di hadapan kita. Tidak ada rasa syukur yang dalam. Saya hanya memanjatkan doa kepada Allah, semoga Allah memberikan saya umur lebih untuk bisa mendampingi calon mujahid masa depan. Amin. Silakan Mbak Vera, dari tadi kayaknya sudah beruraian agama. Karena begitu anak ini datang nih, Syekh Rashid datang tadi, gerakannya very efektif. Maksudnya apa? Dia langsung saling cep duduk, itu very efektif. Dia nggak akan muter-muter kayak begini. Ya, jadi yang diutamakan, jadi logikanya, kecerdasannya luar biasa. Sayang, saya memang belum assess, saya belum memeriksa Syekh Rashid. Namun, I do believe kecerdasannya begitu jauh, bisa di umur 6 bulan, artinya kecerdasan verbalnya very high. Berapa Bu tingginya kecerdasan verbal pada verbalnya saja? 175,9. Pak Habibie, ada temannya Pak Habibie di sini. Pak Habibie, Bapak mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Nah, jadi di sini kecerdasan verbalnya yang sangat tinggi tadi, tiba-tiba diperkenalkan satu buku, ya. Kitab itu kan mau kitab agama apapun terserahlah. Tapi kitab itu adalah petunjuk hidup, panduan hidup. Ini bukan pengusir jin dan setan, bukan, tapi panduan hidup. Di dalamnya very beautiful speech, language, bahasanya tinggi. Anak yang super cerdas tadi secara verbal, ketika berkenalan pertama kali, yang didengar adalah kebetulan ayat Al-Quran, bagian dari ayat Al-Quran. Udah, rasa anak cerdas rasa ingin tahunya tinggi sekali. Jadi mereka akan craving untuk ilmu-ilmu yang ada di dalam sana, makanya dia telan semua ilmunya. Saya sampai merinding karena saya jujur udah baca ini bolak-balik, masih belum belum menguasai. Ini betul-betul di usia muda udah sangat menguasai isinya dengan very beautiful, dalam bahasa, dalam berbagai language tadi, dalam berbagai Ustazah Oki namanya istilahnya, dalam berbagai irama. Ada 15 irama yang dikuasai untuk 18 juz, dari 30 juz yang dikuasai. Tadi kan sudah disampaikan bahwa keberhasilan anak, prestasi anak tidak lepas dari peranan orang tua, gitu ya. Tapi ya, di sini, di sini Syekh Rashidnya yang punya pengaruh jauh lebih besar, gitu. Sehingga justru orang tuanya yang akhirnya ada kalanya kita bertanya-tanya sumber kecerdasan ini dari mana sih? Apakah secara genetis atau faktor lingkungan atau all of it, gitu sebetulnya stimulasinya. Tiga-tiganya berperan. Namun ada satu hal tadi, sorry anak ya, buat kamu mungkin kita semua terlalu slow
slow. We are too slow for you, okay? Bahasa ucapan saya mungkin too slow for you. Ketika kita mendengar, kan anak yang cerdas, dia nangkepnya pertama secara verbal, dia tangkap ini semuanya, dan bagaimana dia mengaruhi ibunya. Setiap umat, setiap human, in one side, di dalam hati kecilnya mereka akan tersentuh dengan apa yang namanya spiritual life. Ada sesuatu beyond us, siapa itu God gitu loh, kreatornya. Itulah yang kemudian memengaruhi mama sampai sedemikian hingga itu yang bikin tadi kita sampai berduka-duka hatinya karena tersentuh that part gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Vera. Silakan Mbak Oki. Tadi Ibu mengatakan kan dulu Rashid dianggap seperti ini, kami dihinakan. Sekarang lihat derajat Rashid diangkat oleh Allah. Memang begitu kan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa memang Allah akan mengangkat derajat seseorang karena Quran, dan Allah akan menghinakan seseorang karena Quran juga. Makanya orang-orang penghafal Quran itu di zamannya Rasulullah disolatkan lebih dulu, dijadikan pemimpin di sebuah peperangan misalnya atau sebuah pasukan yang sedang pergi ke sebuah daerah. Lihat bagaimana Islam sangat memuliakan orang-orang penghafal Quran yang dikatakan sebagai apa tadi? Ahlullah dan Ahlul Quran. Ahlullah itu keluarganya Allah. Penghafal Quran itu disebut keluarganya Allah lah, dan orang-orang pilihan. Jadi nggak semua orang memang punya PR untuk menghafalkan Quran, tapi tingkat kecerdasan orang bisa berbeda-beda. Tapi harus panjang masa. Tapi yang Kauki apa Tante Oki ini manggilnya nih, saya nih. Ustazah. Luar biasa. Jadi yang mau diingatkan gini, kan Syekh Rashid pasti sudah paham hadisnya Rasulullah SAW. Ini senantiasa diluruskan niatnya. Ini nasihat untuk Oki, untuk kita semua, bahwa nanti di akhirat, hati-hati, di akhirat ini kan ada orang-orang yang kemudian Allah katakan, kata orang ini kan, aku menghafalkan Quran. Enggak, kamu menghafalkan Quran supaya kamu disebut qori saja, gitu kan? Kemudian apa yang dikatakan Allah, kalau gitu saya tarik kamu ke nerakanya Allah, tuh ditaruh ke neraka, karena hanya untuk pandangan manusia saja, bukan karena Allah. Kamu melakukan apa di dunia ini? Aku berjihad di jalan Allah. Enggak, kamu hanya melakukan itu supaya kamu disebut syuhada saja, kata Allah. Ditarik ke nerakanya Allah, gitu ya. Terus habis itu ada satu orang lagi, kamu di dunia melakukan apa? Kata orang ini, aku dermawan loh, aku menyumbangkan banyak orang. Enggak, kamu hanya untuk kata-kata manusia saja supaya dipanggil sebagai orang yang dermawan ke nerakanya Allah. Jadi senantiasa diluruskan niatnya, nasihat untuk saya juga, untuk Syekh Rashid juga, untuk kita semua menghafalkan Quran. Ini iri banget ya, ikhlas karena Allah. Kata-kata tadi saya suka itu ikhlaskan. Ikhlas, Masya Allah. Ini sih banyak ngobrol sama Syekh Rashid dan Umi Yuli. Nanti kita lanjutkan. Tapi pagi hari ini bukan hanya Syekh Rashid dan Umi Yuli aja, ada lagi sahabat perempuan kita yang punya prestasi yang luar biasa. Kita lihat tayangannya sebelum bisa mengundang mereka untuk bergabung bersama. Silakan. Atau dalil atau pesan atau surat apa yang mungkin bisa menyemangati temannya Syekh Rashid di sini, Salim, ada nggak? Bang Salim, Syekh Rashid beri nasihat ya. Bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Allah itu bersyukur memberikan kita. Ibrahim ayat 7, right? Insyaallah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, ini sudah lengkap tangan semua. Tapi Abang Salim tidak bisa mendengar. Tapi di balik itu Allah memberikan nikmat, kelebihan. Tetap ikhlas. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Syekh Rashid. Makanya harus bersyukur sama Allah. Harus bersyukur sama Allah. Iya, baik, mau silakan. Banyak ya kalau kita lihat sahabat-sahabatnya Nabi yang tidak sempurna, bukan tidak sempurna ya, dikasih kelebihan oleh Allah gitu ya. Salah satunya Abdullah bin Umi Maktum yang surat Al-Basa ya, Syekh Rashid ya. Abdullah bin Umi Maktum dianugerahi oleh Allah mata yang tidak bisa melihat, tapi jadi penghafal Quran dan kesayangan Rasulullah, punya prestasi di bidang masing-masing. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diberi anugerah oleh Allah, kakinya kecil kayak burung merpati itu, kecil gitu, sampai orang-orang ngejek kaki kecil banget waktu lagi naik ke atas pohon kan. Kemudian ternyata penghafal Quran juga, Masya Allah. Jadi diberikan kelebihan masing-masing. Jadi kalau kita lihat, ketika sahabat perempuan melihat anak-anak pada hari ini, pasti terbesit dalam hatinya, anak saya ingin dijadikan anak yang juga berprestasi. Tapi gimana caranya? Ternyata kalau kita lihat, membuat anak menjadi anak yang berprestasi itu dimulai dari awal sekali adalah dari pemilihan pasangan. Jadi cara mendidik anak untuk membuat anak itu menjadi berprestasi dan anak itu hebat, pendidikan anak pertama kali dimulai dari mencari pasangan yang baik misalnya. Kedua, dari kandungan. Syekh Rashid misalnya, tadi ini anugerah oleh Allah, special case nih ya. Biasanya kalau anak menghafal Quran dari
dari rahim itu sudah dibilang penghafal Quran ya nak, ibunya dengar muratal, atau di kandungan Salim ini senantiasa ibunya mengajak ngobrol dengan kalimat-kalimat yang baik karena indera pendengaran yang pertama kali yang berfungsi, sebenarnya begitu. Kemudian di usia-usia golden age kan 8 tahun ke bawah, ini distimulasi dengan, makanya tergantung dari ibunya tadi, background ibunya bulu tangkis, dikasih anaknya tuh di depan matanya bulu tangkis, makanya jadi jago bulu tangkis gitu. Jadi golden age ini usia-usia emas yang, jadi kan Mbak Vera katakan ada kecerdasan verbal, kebetulan Allah menganugerahi Syekh Rashid ini kecerdasan verbal, ini kecerdasan kinestetik namanya, kecerdasan gerak. Nah, macam-macam orang dikasih kecerdasan oleh Allah, ada kecerdasan musik, ada dikasih oleh Allah kecerdasan interpersonal, bagaimana bergaul dengan orang gampang, temennya banyak di mana-mana, punya kecerdasan sendiri, Ada kecerdasan matematik. intrapersonal, ya, intrapersonal, baca motif-motif orang, kayak psikologi itu maksudnya. Nah, jadi masing-masing sahabat perempuan jangan sekali-kali mengatakan anakku ini bodoh. Tidak, dia punya ada 9 kecerdasan kan, kata teori Gartner, kata teori pendidikan. Masing-masing anak punya kecerdasan yang berbeda-beda. Tinggal kita stimulus. Kalau dia cerdas bahasa, jangan push dia cerdas di matematika. Kayak Syekh Rashid ini cerdas di bahasa. Ibunya pintar menangkap peluang untuk dikembangkan anak itu cerdas secara bahasa. Kalau anak cerdas bahasa, disuruh matematikanya jago, dia dapat nilai misalnya kurang, kemudian kita katakan bodoh, nanti anak itu di pikirannya, oh ya aku bodoh. Hati-hati sahabat perempuan ya. Nah, jadi sahabat perempuan ya, kalau sudah melihat tayangan pagi hari ini, terus anaknya langsung, ayo belajar bulu tangkis gitu, pada anaknya senangnya nari, anaknya lucu gitu kan, apa gitu yang lain gitu ya. Mbak Vera, nanti kita akan dengarkan komentar Mbak Vera untuk Salim dan Ibu Sari. Sahabat perempuan, kami masih menunggu komentar Anda, apakah ada yang disampaikan kepada Syekh Rashid, kepada Ibu